Izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai Hai Pajak. Hai Pajak merupakan platform layanan pajak digital yang membantu individu maupun pelaku usaha dalam mengelola kewajiban pajakan mereka dengan lebih mudah dan praktis. Saat ini, Hai Pajak juga membantu banyak wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dengan dua tipe layanan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah self-service atau mandiri, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pelaporan SPT secara online melalui platform Hai Pajak dengan bantuan yang tersedia. Dan yang kedua adalah layanan dibantu langsung oleh konsultan pajak, di mana tim profesional dari Hai Pajak akan membantu proses pelaporan SPT Bapak dan Ibu, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan nyaman. Jadi, apabila nanti setelah webinar ini, Bapak dan Ibu masih membutuhkan bantuan terkait pelaporan pajak, Hai Pajak dengan senang hati siap membantu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi terkait jalannya webinar hari ini. Untuk sesi kali ini, kami tidak mengadakan sesi tanya jawab secara live. Namun, apabila selama pemaparan nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan langsung menuliskannya di dalam kolom Q&A yang tersedia di Zoom Meeting. Tim Hai Pajak akan membantu untuk mengumpulkan dan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut. Jadi, jangan ragu untuk tetap menuliskan pertanyaan selama webinar berlangsung. Dan ada satu informasi menarik juga nih untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Di penghujung acara nanti, kami akan mengadakan door prize untuk 3 orang peserta yang beruntung, di mana hadiahnya adalah free layanan lapor SPT dari Hai Pajak. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi utama pada sore hari ini, yaitu tutorial pengisian Cortex. Pada sesi ini, kita akan dipandu oleh narasumber yang sangat berpengalaman di bidang perpajakan. Beliau adalah Ibu Natalia Kartika, seorang konsultan pajak, dan saat ini juga menjabat sebagai Lead Tax Happiness Officer dari Hai Pajak. Melalui pengalaman beliau dalam menangani berbagai kebutuhan perpajakan, Ibu Natalia akan membagikan panduan serta penjelasan mengenai pengisian Cortex dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Baik, Ibu Natalia, waktu dan layar kami persilakan untuk memulai sesi pemaparan mengenai tutorial pengisian Cortex. Oke, terima kasih untuk rekan saya, Sakti Ardano. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih sudah menghadiri acara webinar di Hai Pajak pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya izin share screen untuk pemaparan materinya. Oke, baik. Nah, sebelum membahas ke soal latihan yang sudah kami sediakan di sore hari ini, nah mungkin untuk korteks ini kan kebetulan pembahasannya kan sangat banyak, sehingga kami ada membuatkan contoh soal di sini. Nah, untuk soal ini, untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yang mana eh, Tuan A ini memiliki berasal dari dua pemberi kerja ya. Beliau sebagai pegawai tetap selama 1 tahun pajak penuh di bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Dan kemudian beliau juga sudah memiliki bukti potong A1 dari perusahaan dan beliau juga sebagai freelancer. Kemudian untuk penghasilan kotor yang beliau terima itu di angka ini sekitar 247 juta dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebesar 239 juta. Kemudian eh, Tuan A juga mendapatkan penghasilan dari freelance-nya itu sebesar 70 juta yang sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar 1,7 juta. Nah, selanjutnya Tuan A ini juga memiliki cashback dari bukti potong bank digital. Nah, di sini total penghasilan yang diterima ada 111.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21.
Selanjutnya, beliau juga ada penghasilan final lainnya sebesar 212 juta dengan PPh final yang terhutang di 5.600.000. Nah, kemudian di sini untuk status tuan tuan A itu ada di PTK-PTK 0 yang artinya beliau masih single dan belum ada tanggungan. Kemudian untuk harta yang dimiliki per akhir tahun 2025, nah beliau ada memiliki kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sejumlah 187 juta dan beliau juga ada harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 yang harga perolehannya di 100 juta, begitupun ada juga rumah senilai 250 juta dan ada investasi di obligasi sekitar 4.600.000 dan beliau tidak memiliki hutang di akhir tahun pajak 2025. Nah, kemudian selanjutnya sebelum lapor SPT mungkin kita mulai di tahap satu dulu yaitu adalah mempersiapkan bukti potong. Yang pertama bagaimana untuk sekarang ini perusahaan dan juga brand rata-rata tidak memberi bukti potong kepada wajib pajak karena seluruh bukti potong itu sudah tersambung di sistem Cortex wajib pajak. Nah, Bapak Ibu semua bisa langsung login ke akun Cortex wajib pajak. Nah, untuk linknya bisa melalui link cortexdjp.pajak.go.id. Bapak Ibu bisa memasukkan ID pengguna, ini adalah NIK sesuai dengan nomor KTP. Kemudian untuk kata sandi, ini bisa disesuaikan dengan kata sandi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk captcha, ini bisa disesuaikan dengan angka yang muncul di sebelah kiri. Dan kemudian bisa langsung diklik login. Nah, selanjutnya untuk proses download bukti potong, Bapak Ibu bisa melihat bukti potong Bapak Ibu semua melalui portal saya. Dan kemudian Bapak Ibu klik di dokumen saya. Nah, setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Apabila terdapat tanda hasilkan dokumen, ini boleh diklik aja Bapak Ibu karena tidak ada pengaruh apapun. Dan nanti untuk dokumen-dokumen seperti KTP, NPWP, NPWP 16 itu akan muncul juga. Nah, untuk memunculkan bukti potong ini, Bapak Ibu perlu mengklik tanda refresh yang bertanda ini di poin 8. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat bukti potong yang tertera di sana. Nah, kebetulan karena contoh kasus adalah karyawan dan juga tenaga ini freelancer, ke- beliau akan mendapatkan bukti potong A1 dan bukti potong freelance dan bukti potong freelance itu di apa namanya tampilan di Cortex itu akan muncul seperti tanda ini BP21. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa gulir ke kanan, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh di kolom ini. Di kolom unduh ini bisa diunduh, nanti Bapak Ibu akan mengunduh formulir bukti potongnya. Nah, untuk bukti potong A1, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk bukti potong freelance, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah bukti potong seluruhnya sudah diterima dan sudah kita pegang, selanjutnya di tahap kedua, Bapak Ibu bisa langsung membuat konsep SPT. Nah, bagaimana cara membuat konsep SPT? Bapak Ibu kembali ke halaman utama dan mengeklik ini di SPT, kemudian di surat pemberitahuan juga diklik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada konsep SPT, Bapak Ibu bisa mengeklik buat konsep. Selanjutnya, eh, Bapak Ibu bisa mengeklik PPh orang pribadi karena kebutuhannya untuk lapor SPT tahunan orang pribadi. Selanjutnya bisa diklik lanjut. Kemudian Bapak Ibu pilih SPT tahunan untuk periode dan tahun pajaknya. Dipilih untuk periode Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Dan setelah itu bisa diklik lanjut. Nah, setelah diklik lanjut, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk model SPT bisa diklik normal, bisa dipilih untuk
SPT normal karena memang baru pertama kali untuk pelaporannya. Kemudian bisa diklik buat konsep SPT. Nah, kemudian setelah diklik, maka nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, Bapak Ibu, di konsep. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pengisian dari SPT Induk. Nah, untuk pengisian SPT Induk, kita perlu untuk eh, mengedit formulir SPT yang sudah kita buat sebelumnya, konsepnya. Nah, di sini eh, ada dua tombol. Yang pertama tombol pensil, ini bisa digunakan untuk mengedit formulir SPT, dan yang kedua adalah tombol yang seperti tong sampah, ini untuk menghapus. Nah, kemudian setelah kita klik edit, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di posisi ini, Bapak Ibu akan mendapatkan format default, yaitu SPT induk dan juga L1. Kemudian pada kolom header, itu akan muncul tahun pajak, kemudian periode pembukuan, statusnya normal, dan sumber penghasilan. Untuk sumber penghasilan di sini, karena Tuan A adalah seorang pegawai dan pekerja bebas, maka bisa dipilih pekerjaan dan pekerja bebas. Kemudian untuk metode pembukuan, Bapak Ibu bisa memilih pencatatan karena tidak melakukan laporan keuangan, sehingga tidak menyelenggarakan laporan keuangan sehingga tidak perlu memilih metode pembukuan. Nah, selanjutnya eh, pada pada identitas A, ini ada di bagian A, itu adalah identitas wajib pajak. Nah, di sini akan terisi otomatis, Bapak Ibu. Nah, di sini apabila Bapak Ibu sekalian ada yang sudah menikah dan kemudian ada perjanjian pisah harta dari notaris ataupun memang menghendaki memilih terpisah, jadi untuk pelaporannya bisa eh, mengisi di kolom poin nomor 6 ini. Status kewajiban perpajakan suami dan istri itu bisa dipilih sesuai keadaan pada saat tahun pajak dilaporkan. Kemudian NIK suami atau istri ini bisa diisikan di kolom poin nomor 7. Nah, selanjutnya bergulir ke bagian B, itu adalah di bagian ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini kita perlu untuk memilih beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab untuk eh, melaporkan SPT kita. Nah, di sini karena pada contoh kasus Tuan A adalah seorang pegawai, maka di pertanyaan poin 1A kita pilih ya. Nah, di sini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. Kemudian di sini silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian untuk poin di 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Karena Tuan A juga freelance, maka ini dipilih ya. Apabila memang tidak ada penghasilan dari freelance, maka tinggal dipilih tidak, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di bagian 1B2, ini apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Apabila Bapak Ibu bukan pengusaha dan tidak memiliki omset tertentu, maka ini pilih tidak. Nah, di kolom poin nomor 10 ini ada 3 opsi pertanyaan yang perlu kita pilih. Yang pertama tidak, dan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu yang kedua dan yang ketiga itu jawabannya sama-sama ya. Namun untuk yang kedua itu adalah pilihannya wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset tertentu yang dikenai penghasilan final. Nah, apabila memilih poin nomor 2 ini bisa dilanjutkan mengisi lampiran 3B bagian A. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya. Kemudian untuk ya yang ketiga, ini saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, ini bisa ke lampiran 3B bagian B. Nah, kemudian di sini masih di kolom B yang perlu kita lengkapi. Di pertanyaan 1B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar yang namanya NPPN.
NPPN ini adalah persentase tertentu dari omset yang dianggap sebagai penghasilan bersih oleh pajak. Atau mungkin bisa kita sebut sebenarnya ini sebagai diskon pajak yang memang secara aturan sudah terdapat aturan yang jelas dan bisa digunakan untuk eh, Bapak Ibu yang memiliki profesi seperti dokter, kemudian seperti akuntan, kemudian seperti notaris, seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan NPPN ini. Nah, untuk tarifnya nanti akan kita bahas terpisah di next slide. Nah, untuk kasus ini, eh, Tuan A sudah pernah mengajukan NPPN untuk pelaporan SPT-nya di 2025, sehingga beliau akan memilih ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengajukan NPPN di 2025 pada tahun kemarin, nah di sini Bapak Ibu tidak bisa memilih ya, karena secara sistem di Cortex itu sudah otomatis akan langsung terbaca. Jika Bapak Ibu tidak pernah mengajukan, maka tidak bisa menggunakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengajukan, maka bisa digunakan untuk tarif NPPN tersebut. Nah, ketika memilih ya, maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi lampiran 3B bagian C dan lampiran 3A4 di bagian A. Kemudian selanjutnya bisa dilanjut ke pertanyaan 1C. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu apabila mengisi dan memilih di tidak saya menyelenggarakan pembukuan, maka di sini akan muncul sektor usaha yang harus dipilih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada 3 sektor usaha yang disediakan oleh Cortex. Itu ada di bidang dagang, jasa, dan juga industri. Nah, untuk di bidang dagang ini bisa mengisi kelampiran 3A1. Apabila memilih jasa, maka bisa mengisi lampiran 3A2, dan di bidang industri bisa mengisi di lampiran 3A3. Nah, kemudian jika di poin 1B3 ini tadi Bapak Ibu mengisi eh, opsi yang tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke pertanyaan 1C. Nah, jika memilih opsi 11C yang menyelenggarakan berhak menggunakan NPPN atau diskon pajak tadi, maka perlu dilengkapi di bagian C, 3B bagian C, kemudian lampiran 3A4 bagian A, dan bisa langsung dilanjutkan ke pertanyaan 1C. Kemudian, eh, sebelum ke pertanyaan 1C, ada pertanyaan di 1B5. Nah, di sini penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini penghasilan bersih dari pekerjaan freelance. Nah, kolom ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengisi lampiran ini, 3B bagian C dan lampiran 3A4 bagian A. Maka di sini akan muncul otomatis, tidak perlu diisi manual. Nah, kemudian setelah itu untuk di nomor 1C, poin 13, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila Bapak Ibu menerima, maka silakan pilih ya. Apabila tidak, maka pilih tidak. Apabila Bapak Ibu memilih opsi ya, maka bisa mengisi lampiran 3A4 bagian B. Kemudian untuk pertanyaan 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, pada contoh kasus, eh, Tuan A tidak memiliki penghasilan dari luar negeri. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memiliki penghasilan dari luar negeri, maka silakan pilih opsi ya. Nah, untuk selanjutnya, kita beralih ke poin C untuk perhitungan pajak terhutang. Nah, di perhitungan pajak terhutang ini, eh, ada penghasilan neto setahun di poin nomor 15. Nah, di sini akan terisi otomatis oleh sistem. Kemudian di poin 16, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang diperhitungkan di formulir bukti potong A1 ataupun bukti potong A2.
Nah, kebetulan pada contoh kasus Tuan A tidak memiliki sehingga beliau memilih tidak. Namun apabila Bapak Ibu memiliki contoh mungkin karena sekarang bulan Ramadan nanti untuk pembayaran zakat untuk sumbangan keagamaan atau apapun harus disesuaikan dengan lembaga yang sudah ditetapkan oleh pajak yang bisa menjadi pengurang penghasilan neto. Jadi silakan pilih ya apabila memang Bapak Ibu memiliki bukti bayar atas zakat atau sumbangan keagamaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di poin nomor 17 itu adalah pengurang penghasilan neto. Ini akan terisi otomatis oleh sistem. Kemudian di poin 18, nah ini penghasilan tidak kena pajak. Ini karena Tuan A adalah single dan belum memiliki tanggungan, maka beliau memilih PK0. Dan untuk bagian ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan PTKP masing-masing. Kemudian di poin nomor 19, nah di sini penghasilan kena pajak juga akan otomatis terisi oleh sistem. Begitupun dengan poin nomor 20 dan juga poin nomor 22. Kemudian di poin nomor 21, di sini apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Nah, di sini Tuan A tidak memiliki, maka sehingga beliau memilih tidak. Nah, kemudian untuk selanjutnya di bagian D itu terdapat kredit pajak. Nah, kredit pajak di sini eh, terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa eh, memilih ya, apabila memang sudah ada bukti potong yang masuk ke korteks Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila memang Bapak Ibu tidak memiliki bukti potong sama sekali, maka Bapak Ibu bisa memilih tidak. Kemudian untuk angsuran PPh 25, nah PPh 25 ini biasanya digunakan wajib pajak yang beliau tidak ingin merasa berat ketika membayar pajak tahunan. Nah, untuk dasar perhitungan di PPh pasal 25 ini, beliau menggunakan kurang bayar pajak di tahun sebelumnya. Jadi semisal Bapak Ibu ada lapor SPT nih di tahun 2024 dengan kurang bayar pajak sebesar 12 juta. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak ingin ada keberatan nih di 2025 untuk bayar pajak sebesar itu. Jadi saya milih ngangsur deh gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan angsuran PPh pasal 25. Nah, nilainya berapa? Itu bisa langsung dibagi 12 bulan Bapak Ibu. Jadi setiap bulan Bapak Ibu bisa mengangsur 1 juta dan untuk angsuran PPh 25 ini nanti bisa digunakan sebagai kredit pajak di PPh pasal 29 di tahun 2025. PPh pasal 29 ini adalah PPh kurang bayar SPT tahunan yang dibayarkan ketika sebelum lapor SPT di 31 Maret 2025 nanti. Nah, kemudian eh, untuk poin nomor 23, untuk poin nomor 23, nah di sini tidak perlu diisi dan poin 22 ini tidak diisi karena memang Tuan A tidak memiliki PPh 25 angsuran dan juga PP dari PPh pasal 25. STP ini adalah surat tagihan pajak Bapak Ibu. Kemudian di poin nomor 24, apakah Anda menerima penghasilan eh, mohon maaf, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, di sini karena Tuan A tidak punya, maka bisa dipilih tidak. Tapi kalau Bapak Ibu ada pengurang dari kredit pajak di PPh luar negeri, maka ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya untuk PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini pada poin nomor 25 itu akan terisi otomatis oleh sistem. Dan di nomor 26 dan 27, begitupun juga terisi otomatis oleh sistem. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Tuan A ini terdapat kurang bayar pajak sebesar 4.800.000. Nah, kemudian selanjutnya di poin huruf F dan G,
Nah, di huruf F ini adalah pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan. Nah, kebetulan untuk saat ini Tuan A adalah pelaporannya menggunakan SPT normal karena baru pertama kali lapor, maka otomatis di poin huruf F ini akan nonaktif. Nah, kemudian di poin huruf G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, di sini diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Nah, apabila SPT lebih bayar, maka Bapak Ibu perlu mengisi nomor rekening, nama bank, dan juga nama pemilik rekening eh, yang bertujuan untuk restitusi atau pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak. Nah, kemudian untuk bagian H, angsuran PPh pasal 25 yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini karena Tuan A tidak mengangsur untuk PPh kurang bayarnya, maka beliau pilih tidak pada poin nomor 28, 29, dan 30. Nah, kemudian selanjutnya kita ke huruf I. Nah, di sini pernyataan transaksi lainnya. Nah, pada pertanyaan transaksi lainnya, di sini ada poin nomor 31 yang berisi harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu mengisi lampiran 1 bagian A. Maka di SPT Induk di sini akan terisi otomatis oleh sistem. Kemudian poin nomor 32, apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Nah, apabila Bapak Ibu memiliki hutang, maka bisa dipilih ya. Dan sebelumnya dipastikan sudah mengisi lampiran 1 bagian B. Karena Tuan A tidak memiliki hutang, maka beliau memilih tidak. Kemudian selanjutnya, di poin nomor 33, di sini apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, di sini karena Tuan A memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final, maka beliau memilih A. Nah, memilih ya ini dan mengisi lampiran 2 bagian A. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final, maka bisa memilih tidak. Dan untuk angka ini akan terisi otomatis oleh sistem apabila lampiran 2 bagian A sudah diisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di poin nomor 34, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, apabila Bapak Ibu memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka silakan pilih ya. Nah, apa sih ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Maka ini akan kita bahas di next slide. Selanjutnya, untuk poin nomor 35, untuk konsultan, nah di sini akan terisi apabila Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan pembukuan. Begitupun dengan nomor 30 diperlukan untuk membuat laporan keuangan ketika laporan SPT. Karena Tuan A ini beliau melakukan pencatatan sehingga ini otomatis memilih tidak oleh sistem. Nah, selanjutnya di poin nomor 37, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, di sini eh, Tuan A memilih tidak karena memang beliau tidak memiliki penghasilan dari dividen atau penghasilan lain dari luar negeri. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ada penghasilan yang diterima dari dividen atau penghasilan dari luar negeri yang non-objek pajak, maka silakan dipilih ya di sini. Kemudian untuk kelebihan PPh final, nah atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, nah di sini poin nomor 38 akan terisi otomatis oleh sistem. Karena Tuan A ini tidak memiliki, maka di bagian ini kosong. Selanjutnya di poin huruf J itu ada lampiran tambahan. Nah, lampiran tambahan ini adalah lampiran yang berisi
laporan keuangan yang telah diaudit atau laporan keuangan yang belum teraudit. Ini bagi yang menyelenggarakan pembukuan. Kemudian bukti pembayaran zakat keagamaan karena tidak ada mobil tidak. Nah, kemudian bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Di sini juga memilih tidak. Kemudian surat kuasa khusus dan dokumen lainnya. Karena tidak ada, maka dipilih tidak semua. Nah, sebelum saya lanjutkan ke tahap pengisian lampiran satu, mungkin dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan nanti tim kami akan membantu untuk membalas pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Nah, selanjutnya pada pengisian lampiran satu ini, di poin huruf A, itu kita perlu mengisi harta pada akhir tahun pajak. Nah, harta pada akhir tahun pajak di sini, kita bisa menambahkan, kita bisa mengedit, dan kita juga bisa menghapus. Nah, untuk data yang masuk di sini, itu biasanya untuk pertama kali adalah data dari SPT yang sudah dilapor di tahun sebelumnya. Jadi, data yang terlapor atau harta yang terlapor di tahun 2024. Nah, sebelum pengisian harta, sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk kas dan setara kas ini, Bapak Ibu perlu menyiapkan nomor rekening atau nomor akun, kemudian nama pemilik rekening, dan nama banknya. Nah, selanjutnya untuk pengisian kas dan setara kas, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk nomor 47 akan terisi otomatis by system apabila Bapak Ibu sudah memilih di poin nomor 48. Nah, di sini untuk kas dan setara kas, Bapak Ibu bisa memilih apakah itu harta berupa uang tunai, tabungan, giro, deposito, atau uang elektronik. Nah, uang elektronik ini dari e-wallet yang mungkin bisa saya contohkan seperti GoPay, ShopeePay, kemudian dari Dana juga di sini perlu dilaporkan juga Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk nomor akun, di sini apabila memilih tabungan, ini sebagai contoh tabungan, nah di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nomor rekening Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk atas nama disesuaikan dengan nama pemilik rekening dan nama bank institusinya. Nah, kemudian untuk lokasi harta, di sini Bapak Ibu apabila memang eh, harta tersebut atau tabungan tersebut berada di Indonesia, maka silakan pilih Indonesia. Namun apabila ada di negara lain, Bapak Ibu bisa mengklik tanda panah ke bawah dan silakan memilih negara mana tempat aset itu disimpan. Kemudian untuk tahun perolehan, ini adalah tahun pertama kali harta itu dimiliki. Dan untuk saldo pada setara kas ini adalah saldo per 31 Desember 2025. Nah, kemudian pada kolom keterangan, di sini apabila Bapak Ibu klik panah ke bawah, nah di sini akan muncul dua pilihan, yaitu harta dari PPS atau harta investasi dari PPS. Apabila bukan keduanya, maka bisa dilewati di bagian keterangan ini. Karena yang wajib diisi adalah yang poin ada bintangnya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, selanjutnya pengisian harta berupa investasi atau sekuritas. Nah, nanti untuk tampilannya kurang lebih sama, akan seperti ini. Namun untuk beberapa kolom akan berbeda. Mungkin saya akan membahas beberapa kolom yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, ini sebagai contoh, saya ambil contoh saham yang dibeli untuk dijual kembali. Ini saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian lokasi hartanya di Indonesia. Kemudian nomor identitas bank atau NPWP ini adalah NPWP dari sekuritas tempat investasi itu ditempatkan. Jadi semisal mungkin Bapak Ibu menggunakan Stockbit gitu. Jadi ini NPWP dari Stockbit. Kemudian untuk nama bank atau institusi atau penerima investasi
ini akan terisi otomatis by system. Kemudian nomor akun, di sini nomor akun akan diisi oleh eh, nomor investasi Bapak Ibu. Jadi nomor nasabah Bapak Ibu yang terdaftar di sekuritas tersebut. Kemudian untuk harga perolehan ini adalah harga pertama kali Bapak Ibu membeli saham tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta tax report ke mungkin bisa melalui broker atau mungkin bisa melalui CS dari sekuritas atau bisa melalui manajer investasi di sekuritas yang Bapak Ibu invest. Dan nanti mereka akan membantu mengirimkan tax report kepada Bapak Ibu. Dan untuk harga perolehan serta nilai saat ini bisa disesuaikan dengan angka yang terlampir pada tax report. Kemudian untuk tahun perolehan masih sama, diisikan pertama kali sebut dimiliki. Dan apabila sudah terisi seluruhnya, maka bisa diklik simpan. Selanjutnya, di bagian keempat, kita ada pengisian harta bergerak. Harta bergerak ini, kita ambil contoh sepeda motor, tapi ada juga beberapa pilihan yang lain. Ada juga motor, ada juga sepeda, ada juga mobil, kemudian ada juga aset-aset bergerak yang lainnya. Kemudian untuk merek, nah di sini perlu diisikan, yaitu merek dari kendaraan yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini untuk merek bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor polisi juga disertakan, ini sebagai contoh. Dan untuk kepemilikannya, ini bisa dipilih Bapak Ibu. Ada dua pilihan, itu atas nama pihak lain atau atas nama sendiri. Apabila Bapak Ibu aset tersebut milik Bapak Ibu sendiri, silakan pilih atas nama sendiri, maka untuk NPWP dan juga nama pemilik akan terisi otomatis. Namun apabila aset tersebut milik orang lain, eh, misal mungkin dalam contoh kasus Bapak Ibu ada beli aset, contoh ini sepeda motor bekas gitu. Nah, aset tersebut belum dibalik nama. Jadi, tapi untuk kepemilikan saat ini sudah atas nama Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, di sini bisa menggunakan nama pihak lain karena masih belum sempat untuk ganti dokumen-dokumennya. Jadi, bisa diisi atas nama pihak lain. Kemudian NIK dan nama pemilik bisa disesuaikan dengan yang tertera di STNK. Kemudian untuk tahun perolehannya, nah, di sini harta pertama kali dibeli dan untuk ini harga perolehan adalah nilai pembelian aset tersebut dan untuk nilai saat ini bisa disesuaikan dengan harga perolehannya Bapak Ibu. Setelah itu bisa diklik simpan. Nah, selanjutnya setelah harta bergerak, kita beralih ke harta tidak bergerak. Nah, di harta tidak tidak bergerak ini, kita ambil contoh di tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Namun ada pilihan lain untuk eh, poin ini itu tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga ada tanah kosong, ada apartemen atau lahan untuk usaha. Dan itu semua perlu dilaporkan Bapak Ibu. Nah, di mana bisa disesuaikan dengan kepemilikan harta dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian untuk lokasi harta ini juga perlu dilengkapi, bisa diisi alamat di mana harta tersebut berada. Kemudian juga tambahkan dan inputkan di sini untuk luas tanah dan luas bangunan. Kemudian untuk sumber kepemilikannya, nah di sini ada beberapa pilihan. Ada hasil sendiri, kemudian dari hutang, dari hadiah, hibah, warisan, atau sumber lainnya. Nah, kemudian untuk nomor sertifikat, nah di sini diisi sesuai dengan SHM, SHGB, ataupun yang lain. Nah, untuk harga perolehan dan nilai saat ini disesuaikan dengan harga pembelian kali. Jadi, tidak perlu dirubah dengan harga saat ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu bisa diklik simpan. Nah, kemudian selanjutnya beralih ke kolom B, yaitu hutang pada akhir tahun. Nah, di kolom hutang pada akhir tahun ini,
ada 4 hutang yang harus dilaporkan oleh seluruh wajib pajak. Yang pertama adalah hutang bank atau dari lembaga keuangan bukan bank. Itu bisa dari leasing, bisa dari yang lain juga. Jadi misal untuk leasing, nah kita bisa pilih kode di hutang bank ini. Untuk KPR juga kita bisa memilih di hutang bank ini. Kemudian untuk kartu kredit, kita bisa memilih di kartu kredit. Untuk hutang afiliasi, nah di sini hutang yang terjadi biasanya antara perusahaan dengan pemegang saham. Nah, di sini juga perlu dilaporkan. Kemudian ada juga hutang lainnya. Nah, hutang lainnya ini biasanya hutang yang terjadi antara orang perorangan, begitu. Nah, apa yang perlu diisi dan perlu disiapkan? Nah, di sini NIK dari pemberi pinjaman atau NPWP dari pemberi pinjaman. Nah, kemudian untuk nama pemberi pinjaman akan muncul otomatis ketika NPWP atau NIK ini diinput. Kemudian untuk negaranya silakan disesuaikan dengan hutang itu berasal. Kemudian untuk saldonya di poin nomor 79. Nah, di sini saldonya diisi adalah sisa saldo hutang per akhir tahun 2025, yaitu per 31 Desember 2025. Apabila sudah seluruhnya terinput, maka silakan diklik simpan. Nah, selanjutnya di daftar anggota keluarga. Nah, di sini karena Tuan A statusnya masih single dan belum ada tanggungan, maka untuk di poin C ini kosong. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki tanggungan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan daftar anggota keluarga di ini menu perubahan data yang ada di portal saya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke portal saya, kemudian ke profil saya, mohon maaf, kemudian selanjutnya di informasi umum. Nah, ini klik edit dan masukkan unit pajak keluarga. Selanjutnya di bagian D, di sini penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di sini karena Tuan A adalah seorang karyawan, maka di kolom bagian D ini akan terisi otomatis. Namun beberapa wajib pajak tidak semua untuk A1 itu penghasilannya akan terrecord di bagian D. Bisa saja hanya pajaknya saja yang terrecord di bagian selanjutnya, di bagian E. Nah, bagaimana menanggapi hal seperti itu? Maka Bapak Ibu bisa pilih ini, diklik tambah. Nah, setelah klik tambah, Bapak Ibu bisa menginputkan, nah di sana ada nama pemberi kerja, kemudian nomor identitas pemberi kerja ini adalah NPWP. Nah, penghasilan bruto ini bisa disesuaikan dengan bukti potong. Pengurang penghasilan bruto juga bisa disesuaikan dengan bukti potong, begitupun dengan penghasilan netonya. Nah, selanjutnya di bagian E, di sini daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, di sini eh, perlu Bapak Ibu sekalian memperhatikan di poin huruf E ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek satu persatu apabila Bapak Ibu eh, termasuk pekerja lepas, karena pasti bukti potong yang diterima akan cukup banyak dibandingkan dengan karyawan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh dalam bentuk Excel atau PDF untuk mengecek satu persatu di mana bukti potong ini diterbitkan. Dan silakan disesuaikan dengan penghasilan tersebut apakah diterima atau tidak. Karena ada beberapa kasus dari wajib pajak, ada yang NIK-nya disalahgunakan untuk menerbitkan bukti potong, sehingga penghasilan yang seharusnya tidak diterima oleh si wajib pajak tersebut, bukti potongnya masuk di poin nomor E ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu silahkan eh, terlebih dahulu menginformasikan ke kantor pajak apabila data Bapak Ibu disalahgunakan, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi dari perusahaan tersebut untuk melakukan pembatalan bukti potong atas nama Bapak Ibu.
Nah, pastikan bukti potong yang diterima adalah benar dan sesuai dengan penghasilan yang Bapak Ibu terima. Nah, selanjutnya, apabila ada bukti potong yang Bapak Ibu terima, namun ternyata belum record di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan di ketika klik tambah ini. Nah, nanti Bapak Ibu perlu menginput manual untuk bukti potong yang belum terrecord tersebut. Nah, selanjutnya di tahap kelima, kita pengisian di lampiran kedua. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan mengenai pengisian di lampiran pertama bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk saat ini mungkin pembahasannya akan lumayan cukup banyak. Nah, di lampiran kedua ini kita akan membahas tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, di sini penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final itu ada beberapa contoh, Bapak Ibu. Di antaranya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu penghasilannya final. Kemudian sewa tanah dan bangunan termasuk juga penghasilan final. Nah, di sana Bapak Ibu bisa klik tambah dan kemudian inputkan secara manual. Di sini NPWP pemotongnya berapa atau NIK-nya. Kemudian untuk nama akan terisi otomatis. Dan kemudian untuk kode objek pajak ini juga akan terisi otomatis apabila Bapak Ibu memilih eh, poin di nomor 82 ini, seperti di bawah ini. Nah, kemudian untuk dasar pengenaan pajak dan PPh terhutang, ini bisa disesuaikan dengan bukti potong yang diterima saja, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini contoh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu ada di dividen atau laba yang diterima dari perusahaan yang diberikan kepada orang pribadi. Nah, kemudian ada pembebasan hutang, ada hibah, ada bantuan atau sumbangan, atau juga dari warisan. Nah, penghasilan tersebut itu non-objek pajak. Namun mungkin di sini bisa saya highlight untuk dividen. Nah, di dividen ini betul dari perusahaan ke orang pribadi tidak dikenakan pajak. Namun di sini dari wajib pajak sendiri ada wajib melaporkan eh, realisasi investasi atas seluruh dividen yang diterima agar penghasilan tersebut benar-benar termasuk non-objek pajak. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian tidak melaporkan realisasi investasi itu per maksimal di 31 Maret 2026, maka dividen ini akan dikenakan pajak final. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk NPWP sumber penghasilannya ini bisa disesuaikan dengan bukti potong yang diterima. Mohon maaf, ini kalau misal dari Bapak Ibu sudah menerima penghasilan non objek pajak ini, maka Bapak Ibu perlu meminta sumber penghasilannya ini. Misal contoh untuk si dividen ini tadi, misal Bapak Ibu berinvestasi di saham, kemudian Bapak Ibu menerima dividen contoh dari Astra. Oh, Bapak Ibu di sini memasukkan NPWP Astra dan nama sumber penghasilannya akan muncul secara otomatis. Kemudian penghasilan yang diterima ini disesuaikan dengan dividen yang diterima tadi. Semisal itu contoh warisan ataupun hibah, itu dari yang disepakati adalah dari orang tua, karena satu garis lurus, maka bisa dimasukkan NPWP dari orang tua, baik bapak atau ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk di tahap keenam, yaitu pengisian lampiran 3A4. Nah, pada kasus Tuan A ini, karena beliau masuk pekerja bebas dan beliau freelance, nah di sini beliau menggunakan tarif norma atau diskon pajak tadi itu sebesar 50%.
Nah, untuk tarif-tarif ini untuk setiap profesi seperti akuntan, konsultan, aktuaris, notaris, dan dokter ini belum tentu sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan tarif tersebut pada per 17 PJ tahun 2015. Nah, kemudian untuk penghasilan neto di sini akan terisi otomatis by system ketika kita mengisi norma seperti itu. Maka setelah ini semua terisi, maka bisa diklik simpan. Nah, kemudian selanjutnya untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, pada kasus ini eh, Tuan A memiliki bukti potong cashback. Nah, bukti potong cashback itu bisa dimasukkan di bagian ini, Bapak Ibu. Nah, untuk jenis penghasilannya nanti di sini bisa disesuaikan. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Contoh yang saya tampilkan itu adalah sewa harta selain tanah atau bangunan. Nah, ini contohnya misal Bapak Ibu menyewakan kendaraan. Nah, ini termasuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian ada juga bunga, ada juga royalti, kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, di sini semisal Bapak Ibu ada jual mobil dan ternyata untung, nah itu untuk keuntungannya bisa dimasukkan di poin ini, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pengisian lampiran 3B. Di tahap ketujuh ini, di lampiran 3B, nah di sini kita akan mengisi rekapitulasi peredaran bruto. Nah, rekapitulasi peredaran bruto ini adalah pengisian omset. Omset dari bukti potong yang diterima sebagai tenaga freelance. Nah, untuk pengisiannya di sini Bapak Ibu bisa mengisi dari bulan Januari sampai dengan Desember. Bulan Januari sampai dengan Desember ini Bapak Ibu silakan diisi sesuai penghasilan yang diterima pada bulan bukti potongnya. Seperti itu. Jadi nanti ini diisi manual ya Bapak Ibu. Terus ada jumlah juga ini akan terisi otomatis dan lalu klik simpan. Kemudian selanjutnya di tahap ke-8 itu ada penyampaian SPT yang mana ini tahap terakhir setelah kita mengisi seluruh formulir induk dan juga lampiran-lampirannya. Nah, untuk di tahap penyampaian SPT tadi, kita kembali lagi ke bagian induk dan ini di poin huruf K itu ada pernyataan. Nah, untuk pernyataan ini karena tadi Tuan A memiliki kurang bayar pajak sebesar 4 juta, maka status SPT adalah kurang bayar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu mencontreng di bagian poin nomor 91 dan pastikan sebelum mencontreng Bapak Ibu sudah mereview seluruh formulir induk dan juga bagian lampiran bahwa datanya adalah benar-benar telah sesuai dengan data yang diperoleh dari third party maupun data yang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih simpan konsep. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih bayar dan lapor. Nah, selanjutnya di tahap penandatanganan, Bapak Ibu silakan memilih penyedia penandatanganan adalah kode otorisasi DJP. Kemudian untuk ID ini akan terisi otomatis. Nah, kemudian untuk kata sandi penanda tangan, nah di sini masukkan passphrase. Passphrase ini adalah ID yang dibuat untuk password tanda tangan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi di sini untuk passphrase ini ada kemungkinan beda Bapak Ibu dengan password ketika login di DJP, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri yang membuat. Namun ada saran dari kami sebaiknya untuk passphrase dan juga password yang digunakan untuk login ke akun Kotex itu disamakan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian eh, maksudnya menghindari lupa ya seperti itu. Nah, selanjutnya di poin ini
setelah seluruh tanda tangan ini terlengkapi, maka Bapak Ibu bisa klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Nah, selanjutnya apabila sudah, maka Bapak Ibu akan dikembalikan ke lam- halaman seperti ini, Bapak Ibu tampilannya. Nah, di halaman ini eh, Bapak Ibu yang awalnya SPT-nya masih berada di konsep, karena sudah dilapor, maka akan beralih ke SPT dilaporkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat SPT Bapak Ibu di tanda mata ini untuk reviewnya, atau bisa juga melakukan cetak halaman di bagian PDF ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di tahap terakhir setelah semuanya terlapor, pastinya Bapak Ibu akan menerima bukti pelaporan. Nah, bukti pelaporan ini atau biasa disebut BPE atau bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu akan untuk bukti penerimaan elektronik ini masuk ke email yang terdaftar di akun Cortex wajib pajak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek email terlebih dahulu. Apakah email tersebut aktif atau tidak? Apabila memang tidak aktif, maka silakan dilakukan perubahan data agar bukti penerimaan elektronik ini bisa masuk ke email yang aktif di email Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini kita sudah tidak bisa mengunduh lagi untuk BPE ini melalui Cortex, karena Cortex sudah mengirimkan BPE ini ke email masing-masing wajib pajak. Nah, mungkin pemaparan dari saya sudah cukup. Apabila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau mungkin ingin konsultasi pajak, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses aplikasi Hai Pajak, atau Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nomor yang tadi kami sempat untuk reminder waktu webinar pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa eh, menghubungi nomor WA tersebut. Mungkin pemaparan dari saya sudah cukup. Bisa saya kembalikan ke partner saya, Mas Ari Ardhanu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Natalia Kartika atas pemaparannya yang sangat definitif dan mudah dipahami tentang tadi terkait tutorial pengisian Cortex. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung webinar kita pada sore ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Natalia yang tadi saya sudah ucapkan. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam memahami proses pengisian Cortex dengan lebih jelas. Apabila setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu masih merasa kebingungan atau membutuhkan bantuan terkait laporan SPT tahunan, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi Hai Pajak. Hai Pajak menyediakan dua pilihan layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Seperti yang di awal sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama ada self-service atau mandiri, di mana Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan secara online melalui form atau aplikasi Hai Pajak yang dapat di-download melalui Play Store. Atau yang kedua adalah dibantu langsung oleh konsultan pajak, sehingga proses pelaporan bisa menjadi lebih mudah dan praktis. Jadi, apabila setelah webinar ini masih ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk langsung menghubungi tim Hai Pajak. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke surprise session. Pada sore hari ini, Hai Pajak akan memberikan hadiah berupa free layanan lapor SPT untuk 3 orang peserta yang beruntung. Untuk menentukan pemenangnya, kita akan menggunakan spinning wheel yang akan memilih nama peserta secara acak. Jadi, mari kita lihat bersama-sama siapa saja peserta yang beruntung pada sore hari ini. Silakan di spin. Bisa dicatat dulu, tunggu sebentar. Boleh dilanjut.
Selamat kepada Eni dan boleh dilanjut sekali lagi. Baik, saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah mendapatkan hadiah berupa free layanan lapor SPT, yaitu yang pertama ada Bapak Putra Ronaldo, yang kedua ada Ibu Eni, yang ketiga ada Bapak Johan Kezia. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin setelah webinar ini masih merasa kebingungan atau membutuhkan bantuan terkait lapor SPT atau konsultasi pajak, Bapak Ibu juga dapat langsung menghubungi Hai Pajak. Tim kami dengan senang hati siap membantu. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa Hai Pajak akan mengadakan webinar berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai pajak suami istri, yang sering kali juga menjadi pertanyaan bagi banyak wajib pajak. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat bergabung kembali pada webinar selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dari awal hingga akhir pemaparan dan sampai saat ini untuk hadir pada sore hari ini. Saya Satya Ardanu sebagai host dari webinar sore ini pamit undur diri. Selamat sore, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di webinar pajak berikutnya. Terima kasih.